Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah lil Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Yathrib atau kota Madinah, di mana telah kita kisahkan, telah kita sebutkan bagaimana awal mula terjadinya hijrah dan bagaimana bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh para sahabat Ahlul Madinah ketika itu tatkala beliau berhijrah. Iya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berdakwah dan terus berdakwah, sekalipun pamannya Nabi SAW meninggal dunia, yaitu Abu Talib, dan istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu anha juga meninggal dunia, tetapi semangat Nabi untuk berdakwah, mengajak manusia untuk berla ilaha illallah itu tidak surut, dan terus Nabi SAW mendakwahkan Islam kepada penduduk Makkah tatkala itu. Walaupun tentu saja beliau mendapati penolakan demi penolakan, iya, ancaman demi ancaman terus berdatangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tidak menghiraukan hal tersebut. Beliau tetap bersemangat untuk berdakwah sampai pada akhirnya datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Iya, ini tatkala Nabi mendakwahi manusia di musim-musim haji, maka ada dari penduduk Yathrib yang datang ke Madinah atau ke Mekah untuk berhaji. Ya, sebagaimana dimaklumi bahwa orang-orang musyrikin di masa itu juga mereka melakukan ibadah haji. Mereka juga melakukan ibadah haji. Ya, maka Nabi SAW memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendakwahi mereka. Datang 6 orang dari penduduk Yathrib ke Makkah untuk berhaji, dan mereka mendengarkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah beliau, dan dari sana 6 orang tersebut akhirnya mendapatkan hidayah lalu masuk Islam. Kemudian mereka masuk Islam. Setelah mereka pulang ke Madinah, maka mereka pun memperkenalkan Islam kepada penduduk Madinah, penduduk Yathrib tatkala itu. Dan dari mereka berhasil Islam 12 orang setelah itu, yang kemudian datang ke Mekah di musim haji. Kemudian mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 12 orang tersebut yang kita kenal dengan Baiatul Aqabah. Yang dikenal dengan Baiatul Aqabah. Mereka 12 orang ini telah masuk Islam sebelum mereka pergi ke Makkah. Dan itu karena dakwah dari 6 orang sahabat
yang sebelumnya telah masuk Islam, ya, bersama atau di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, setelah 12 orang ini membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam baiatul Aqabah, maka mereka pun kembali ke Yathrib. Setelahnya mereka kembali mendakwahkan Islam kepada penduduk Yathrib. Ya. Dan subhanallah, pada saat itu ya banyak dan semakin banyak orang-orang yang masuk Islam dari penduduk Yathrib. Maka di musim haji berikutnya, ya, pada tahun ke-13 Hijriah, ini saat-saat menjelang Nabi SAW akan berhijrah bersama sahabatnya, datang 75 orang dari penduduk Yathrib ke kota Makkah. Nah, dari 75 orang tersebut, 73 diantaranya adalah dari kalangan laki-laki dan 2 diantaranya adalah dari kalangan perempuan. Nah, mereka pun membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baiat yang mereka lakukan juga di Aqabah dan dikenal dengan Baiatul Aqabah Al-Kubra. Ya, Baiatul Aqabah Al-Kubra. Ya, karena banyaknya ketika itu orang yang berkumpul membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa setia membela beliau berada di atas agama ini. Kemudian Nabi membaiat mereka untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat, kemudian menyambung tali silaturahim, memuliakan tamu dan seterusnya. Iya, di antara mereka yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya, pada saat mereka setelah baiat, mereka pun pulang ke Yathrib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada mereka sahabat yang mulia yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini bersama mereka pulang ke Yathrib, kemudian mengajari penduduk Yathrib tentang Islam, mengajari penduduk Yathrib tentang Islam. Dan berkat dakwah dari Mus'ab bin Umair, juga sahabat-sahabat yang masuk Islam tatkala itu dari penduduk Yathrib, maka semakin banyak penduduk Madinah yang masuk Islam. Bahkan disebutkan tidak ada satupun rumah, ya, dari penduduk Yathrib tatkala itu kecuali ada seorang muslim di situ. Dan hampir seluruh orang-orang musyrikin di kota Madinah mereka masuk Islam. Ya, hanya orang-orang Yahudi saja. Orang-orang Yahudi mereka tidak mau menerima Islam. Kecuali siapa kemarin yang menerima Islam? Pendeta Yahudi yang bernama Abdullah ibnu Salam. Abdullah ibnu Salam, nah, dia yang menerima Islam dan bersyahadat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ikhwani fi din, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ya setelah tersebar Islam di kota Madinah, di kota Yathrib tatkala itu, ya, kaum muslimin semakin banyak jumlahnya di sana, dan Islam sangat kuat di kota Yathrib tatkala itu. Maka barulah di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat untuk berhijrah. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat untuk berhijrah. Iya, dan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke kota Yathrib itu diawali dengan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita tahu bersama bahwa mimpinya para nabi dan para rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberitahukan nabi, mewahyukan nabi melalui mimpi untuk apa? Untuk berhijrah. Iya, untuk berhijrah. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam mimpinya beliau melihat kota tempat hijrah yang beliau menyangka itu adalah kota Yamamah atau Hajar. Ya, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu fil manami
anni uhajiru min Makkah ila ardi Yamamah. Nah, biha nakhlun fadhahaba wahali ila annaha Yamamah. Ayo. Ini kata beliau, inni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlah fadhahaba wahali ilayya annaha Yamamah aw hajar fa idza hiya al-Madinah Yathrib. Kata Nabi SAW, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku berhijrah dari Makkah ya ke suatu tempat yang banyak tumbuh pohon korma di situ. Maka aku pun mengira ya itu adalah kota Yamamah atau Hajar atau tempat hijrah yang lain. Maka ternyata dia adalah kota Madinah Yathrib. Jadi Nabi mengira ya kota tempat beliau berhijrah adalah Yamamah. Yamamah itu daerah Najd, yaitu di sebelah timur Jaziratul Arab. Di sebelah timur Jaziratul Arab. Nah, itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga dalam hadits yang lain, ya Nabi SAW bersabda, "Inni uritu dara hijratikum." Sesungguhnya aku, kata Nabi, melihat tempat atau negeri hijrah kalian. Ra'aitu data nakhlin. Aku melihat tempat kita berhijrah itu adalah tempat yang banyak ditumbuhi pohon-pohon korma, baina labataini, dan dia terletak di antara dua labatain. Labatain itu asalnya dalam satu riwayat harratain, yakni lahar yang sudah membeku ya, kemudian membentuk semacam bukit atau gunung. Nah, itulah yang mengapit kota Madinah. Dan disebutkan ciri-cirinya bahwasanya di sana ada tumbuh pohon-pohon korma. Nah, dan itu ciri-ciri kota Madinah pada saat itu. Dan sampai sekarang ya kota Madinah adalah kota yang banyak ditumbuhi pohon korma. Nah, ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ini awal mula ya Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat berhijrah. Ini mulai dari mimpi Nabi SAW, diperlihatkan kepada beliau tentang tempat hijrahnya Nabi dan para sahabat, dan ternyata itu adalah Yathrib, yaitu kota Madinah. Nah, ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka disebutkan bahwa para sahabat pun ya mereka berhijrah ya, sedikit demi sedikit dari mereka berhijrah. Nah, ini tidak sekaligus mereka itu berhijrah langsung semuanya. Enggak. Ya. Mereka berhijrah ya, dikarenakan tentunya banyak tekanan dari orang-orang musyrikin ya, banyak penindasan dari orang-orang musyrikin. Maka mereka tidak langsung keluar semuanya yang bisa terlihat oleh orang-orang musyrikin tatkala itu. Maka mereka pun berhijrah ya sedikit demi sedikit. Nah, maka disebutkan bahwa ada di antara mereka yang berhijrah ya bersama dengan keluarganya, anak dan istrinya. Ada yang berhijrah hanya seorang diri, istrinya tidak berhijrah karena istrinya belum Islam. Ada juga di antara sahabiat yang dia berhijrah sendirian, suaminya tinggal karena tidak masuk Islam. Ada juga yang berhijrah ya dia sendiri berhijrah, yang belum menikah, orang tuanya tidak, karena orang tuanya tidak masuk Islam. Dan ada juga yang berhijrah dia tinggalkan anaknya karena anaknya tidak masuk Islam. Ya, karena ini adalah perintah dari Nabi SAW, dan berhijrah ke Yathrib tatkala itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin pada saat itu. Nah, berbeda di hijrah para sahabat yang pertama ke negeri Habasyah. Nah, itu masih diluaskan oleh Nabi SAW. Siapa yang mau berhijrah ke sana silahkan. Nah, siapa yang tidak mau berhijrah masih bertahan, maka dia bertahan di kota Makkah. Masih ada pilihan ketika itu. Tetapi pada saat hijrah ke Yathrib, ke kota Madinah, maka tidak ada pilihan. Wajib untuk berhijrah karena turun perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan para sahabat. Kepada Nabi dan para sahabat tatkala itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka
mereka pun berhijrah. Nah, dengan apa yang ada pada mereka dari bekal-bekal, dan tentunya ya mereka tidak menghadapi hal yang mudah di dalam hijrah mereka. Ya, kenapa? Ya karena mereka harus meninggalkan tanah air mereka, tempat lahir mereka, dan itu bukan menjadi kebiasaannya orang-orang Arab ketika itu. Ya, kalau mereka pergi untuk berdagang ke negeri Yaman di musim dingin, ke negeri Syam di musim panas, itu hal biasa. Tapi mereka kembali lagi, namanya berdagang. Tetapi kalau hijrah ini betul-betul meninggalkan tempat tinggalnya. Nah, dan tidak ada kemungkinan mungkin dia tidak akan kembali lagi ke kota Makkah. Dan memang seperti itu. Oleh karenanya pada saat ditaklukkannya kota Makkah sekalipun, ya, dan Makkah sudah menjadi negeri Islam, ya, para sahabat bahkan Nabi SAW tetap tinggal di Madinah. Kenapa? Karena memang itu aturannya hijrah. Kalau sudah berhijrah, ya, maka tempat yang ditinggalkan itu tidak didatangi lagi. Tempat yang ditinggalkan tidak didatangi lagi. Walaupun pada saat Makkah sudah menjadi negeri Islam, maka sahabat pun ketika itu tetap kembali ke kota Madinah, dan Nabi juga tetap tinggal di Madinah sampai wafatnya beliau di Madinah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka bukan hal yang ringan bagi mereka. Itu bukan merupakan kebiasaan mereka, ya, untuk berhijrah, ya, untuk melakukan meninggalkan negeri mereka. Hal yang sangat berat. Dan orang-orang Arab ketika itu dikenal, mereka itu orang yang sangat cinta dengan tanah air. Ya, sangat cinta mereka dengan kota Mekah. Mereka tidak mudah untuk meninggalkan kota Mekah yang mereka sangat cintai ketika itu. Tetapi karena ada perintah Nabi untuk berhijrah, maka mereka melakukan hijrah tersebut. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya bahwasanya orang yang pertama kali berhijrah dari kalangan sahabat adalah Abu Salamah bersama istri dan anaknya. Nah, bahkan disebutkan bahwasanya Abu Salamah ini berhijrah 1 tahun bahkan sebelum terjadinya baiat Aqabah. Sudah beliau pergi ke kota Madinah. Nah, dan disebutkan bagaimana kisahnya, ya, kisah yang sangat mengharukan dari kisah hijrahnya Abu Salamah ketika itu. Ya, karena ketika Abu Salamah mau pergi hijrah bersama istrinya dan putranya. Istrinya namanya siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah ini kan nanti dinikahi Nabi SAW, yang kemudian menjadi Ummahatul Mukminin, termasuk dari Ummahatul Mukminin. Dan bersama putranya. Siapa nama putranya? Salamah. Salamah ternyata nama laki-laki juga, ya. Nah, sama kemarin juga budaknya Khadijah namanya siapa? Maisarah. Itu juga nama laki-laki itu. Salamah juga nama laki-laki. Nah, jadi Abu Salamah berhijrah bersama istrinya Ummu Salamah dan anaknya, putranya yang bernama Salamah. Ya, tetapi mereka harus terpisahkan. Jadi ketika mereka berhijrah kisahnya, nah, mereka didapati oleh kaumnya masing-masing. Nah, yakni Ummu Salamah didapati oleh kaumnya, yaitu Bani Al-Mughirah. Nah, maka kaumnya ketika itu mengatakan kepada Abu Salamah, wahai Abu Salamah, kalau kau mau berhijrah sendiri, kami tidak bisa menghalangimu. Tetapi istrimu itu berasal dari kaum kami. Kami tidak bisa membiarkan istrimu berhijrah bersamamu. Nah, akhirnya mereka pun mengambil istrinya Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah ditahan. Nah, kemudian tidak beberapa lama datang lagi Banu Abdul Asad. Banu Abdul Asad ini kaumnya Abu Salamah. Abu Salamah itu dari Makhzum Banu Abdul Asad. Banu Abdul Asad. Nah, Banu Abdul Asad juga tidak terima kalau putranya, yakni Abu Salamah, yaitu Salamah itu sendiri, berhijrah ke Madinah. Maka Banu Abdul Asad ingin mengambil Salamah. Tetapi ketika itu mereka berdebat dengan Banu Al-Mughirah, ya, dari kaumnya istrinya, yaitu Ummu Salamah.
Mereka memperebutkan Salamah. Yang jelas tidak boleh dibawa ke Madinah, tidak boleh dibawa ke Yathrib. Maka mereka memperebutkan ketika itu, sampai disebutkan sempat Salamah itu tangannya itu patah gara-gara baku tarik di antara Banu Mughirah dengan Banu Abdul Asad. Nah, sampai pada akhirnya yang mengambil Salamah, putranya Abu Salamah adalah Banu Abdul Asad, yaitu dari kaumnya Abu Salamah. Akhirnya mereka pun terpisah. Nah, ini suaminya akhirnya, yakni Abu Salamah, tetap melangkahkan kakinya berhijrah ke Madinah. Ummu Salamah akhirnya tinggal di Makkah, dan putranya Salamah ditahan sama Banu Abdul Asad. Iya, maka terpisahlah mereka. Dan ketika itu tentu saja hal yang sangat berat bagi mereka. Bayangkan, hijrah saja sudah berat, ditambah lagi mereka harus terpisah, tiga-tiganya terpisah. Iya, Abu Salamah pergi ke Madinah, Ummu Salamah istrinya harus di Makkah, putranya diambil oleh Banu Abdul Asad. Nah, maka bagaimana ketika itu kesedihan menyelimuti hati Ummu Salamah. Sampai disebutkan dalam riwayat, Ummu Salamah berkata, "Farraqu baini wa baina zauji wa baina ibni." Mereka telah memisahkan antara saya dengan putra saya, bahkan dengan suami saya, kata Ummu Salamah. Wa kuntu akhruju kulla ghadatin fa ajlisu bil abtah. Sampai kata Ummu Salamah, aku pun sering keluar di masa-masa aku tinggal di Makkah, ketika sudah berpisah dengan suami dan anakku, kata Ummu Salamah, aku sering keluar setiap pagi dan aku duduk di Abtah, suatu tempat di Makkah sana namanya Abtah. Fama azalu abki, kata Ummu Salamah, terus menerus aku menangis di situ. Kenapa menangis? Ya karena terpisah dengan suaminya di Madinah, putranya lagi, ya, putranya di mana? Putranya ditahan oleh Banu Abdul Asad. Bisa dibayangkan bagaimana kesedihan Ummu Salamah, yang seorang wanita ketika itu harus berpisah dengan keluarganya, Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sampai disebutkan hatta amsa sana au qariban minha. Sampai itu berlangsung hingga 1 tahun atau dekat 1 tahun, kata Ummu Salamah. Ini masa beliau dipisahkan dengan suami dan anaknya itu sampai 1 tahun lamanya. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kesedihan Ummu Salamah ketika itu. Sampai pada akhirnya Banu Mughirah, kaumnya Ummu Salamah, ketika melihat Ummu Salamah, dia pun merasa kasihan dengan Ummu Salamah. Akhirnya mereka pun mengizinkan Ummu Salamah untuk berhijrah. Ya karena kasihan tadi dengan Ummu Salamah. Nah, selalu menangis dan terus menangis. Akhirnya diizinkan mereka untuk mendatangi suaminya. Ilhaqi bi zaujiki, kata Banu Mughirah, ya temuilah suamimu di kota Yathrib. Nah, subhanallah. Dan ketika itu, ya, ternyata Banu Abdul Asad, ya, mengembalikan putranya Ummu Salamah. Dikembalikan, ya, kemudian bersama ibunya kembali. Subhanallah. Ini ikhwani fiddin pelajaran bagi kita bahwasanya ya seorang muslim, ya, ketika menghadapi yang namanya ujian, ya kadang memang butuh kesabaran. Butuh apa? Kesabaran akan hal tersebut. Namun seorang muslim yakin bahwasanya dengan kesabaran Allah akan berikan pertolongan. Innan nasra ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan Allah akan ada bersama dengan kesabaran. Kemudian yang namanya ujian dan cobaan itu, kesulitan itu tidak selama-lamanya, akan datang kemudahan. Makanya Allah berfirman apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, ya, bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Lihat Ummu Salamah, masa penantian bukan sebentar, 1 tahun atau mendekati 1 tahun. Tapi pada akhirnya dikembalikan putranya, kemudian diberikan izin kepada beliau untuk apa? Pergi mendatangi suaminya di Yathrib. Nah, maka beliau pun berhijrah. Tetapi ya, yang namanya hijrah, ya, ke Madinah di masa itu bukan hal yang ringan juga. Apalagi beliau seorang wanita yang hanya bersama dengan putranya, tidak ada yang bersama Ummu Salamah ketika itu.
Nah, tidak ada yang bersama dengan Ummu Salamah. Dan apa namanya, jarak kata Makkah ke Madinah itu ditempuh berhari-hari. Ya kalau di zaman sekarang naik bis cuman ya mungkin sekitar 6 jam 8 jam ya dari Makkah ke Madinah. Kalau dulu itu sampai 7 harian, 7 hari sampai 10 hari karena naik onta. Nah, ya tentunya berat bagi Ummu Salamah dan putranya, tetapi dengan keyakinan yang teguh ya, ingin berhijrah dan ingin menemui suaminya, tetap Ummu Salamah berhijrah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan-pertolongan kepada beliau sampai pada akhirnya beliau sampai ke Madinah dan bisa berkumpul lagi dengan Abu Salamah. Nah, bisa berkumpul kembali dengan Abu Salamah. Ya. Dan pada akhirnya kan Abu Salamah meninggal. Beliau gugur syahid ya di perang Badar. Di perang Badar. Meninggal Abu Salamah. Ya, dan itu tidak lama ya karena apa namanya perang Badar itu tidak lama terjadi setelah beliau hijrah ke Madinah, ya kan? Nah, maka perang pertama yang terjadi itu perang Badar dan Abu Salamah itu gugur di perang Badar. Gugur di perang Badar dan juga disebutkan bagaimana kesedihan Ummu Salamah ketika itu. Nah, tetapi ya, beliau tetap teguh dan beliau mengucapkan kalimat istirja ya dan berdoa supaya digantikan dengan hal yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dianjurkan untuk mengucapkan itu. Tapi Ummu Salamah berkata, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, karena beliau menganggap ya suaminya lah yang terbaik. Nah, sampai pada akhirnya ternyata betul Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ummu Salamah yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW sendiri melamar Ummu Salamah. Nah, makanya Ummu Salamah setelahnya menjadi apa? Termasuk dari Ummahatul Mukminin. Nah, jadi disebutkan bahwa sahabat yang ternyata pertama berhijrah ke mana? Ke Yathrib itu adalah Abu Salamah. Dan tentu banyak ya kisah-kisah sahabat yang berhijrah ketika itu. Ada yang sahih dan ada yang diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Termasuk diantaranya kisah tentang hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebutkan dalam kitab Usdul Ghobah ya bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berhijrah beliau yang paling berani. Ya, disebutkan bahwasanya orang-orang ketika berhijrah itu sembunyi-sembunyi, beda dengan Umar. Umar ketika berhijrah dia bawa pedangnya, kemudian dia bawa busurnya, berikut panah-panahnya kayak orang mau perang. Padahal mau hijrah ini. Nah, karena beliau sudah siap, beliau seorang diri hijrah. Iya. Kemudian ketika itu sebelum beliau hijrah, beliau datang ke Ka'bah. Di Ka'bah ketika itu, di pelataran Ka'bah banyak orang-orang musyrikin, mereka sedang duduk-duduk di situ. Nah, tapi Umar bin Khattab tanpa ragu, karena dia sudah bawa pedang, kemudian bawa apa? Bawa panah ini. Nah, beliau tawaf di Ka'bah 7 putaran, ya, dilihati oleh orang-orang musyrikin. Kemudian setelah tawaf beliau sholat di belakang makam Ibrahim. Setelah sholat Umar bin Khattab datangi apa namanya halaqah-halaqahnya itu orang-orang musyrikin. Kemudian beliau lihat satu persatu, dia tandai wajah-wajahnya. Kata Umar, ini wajah-wajah, ini depan orang musyrikin ini. Beliau seorang diri. Ini wajah-wajah orang yang tidak akan beruntung sama sekali kalau kalian tidak masuk Islam. Nah, kemudian Umar bin Khattab menantang. Kata Umar, siapa di antara kalian yang ingin menjadikan anaknya yatim atau ingin menjadikan istrinya janda, silahkan dia pergi ke bukit ini, di belakang bukit ini kita perang di situ, kata Umar. Ditantang sama Umar. Nah, dan beliau seorang diri, orang musyrikin banyak ketika itu, tapi tidak ada seorang pun yang berani maju ketika itu. Tidak ada seorang pun yang berani apa mengikuti Umar bin Khattab. Akhirnya beliau berhijrah dengan apa namanya seorang diri, ya, beliau santai berjalan. Nah, karena memang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya beliau sahabat pemberani. Nah, beliau sahabat apa? Pemberani. Beliau tidak takut dengan orang-orang musyrikin. Kalau sahabat yang lain yang mungkin apa namanya, ya masih tertindas dan masih tidak disegani oleh orang-orang musyrikin, mereka sembunyi-sembunyi. Umar enggak. Ya, maka bahkan beliau umumkan beliau mau hijrah.
Siapa yang berani melawan, siapa yang berani, silahkan pergi ke belakang bukit ini. Bahkan beliau sebutkan, kalau mau jadi anaknya mau jadi anak yatim atau istrinya menjanda, ya silahkan pergi. Maksudnya ketika berperang sama beliau, ya duel sama beliau, ya pasti saya akan bunuh, kata Umar bin Khattab. Nah itu juga dari kisah yang disebutkan, walaupun terkait dengan sanadnya ada diperselisihkan ya para ulama tentang hal tersebut. Namun kisah itu masyhur dari kalangan para ahli sejarah. Taib, ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini dari kisah hijrahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ketika mereka berhijrah, ya, beratnya lagi mereka berhijrah, itu tidak sedikit dari mereka yang meninggalkan harta mereka. Mereka tinggalkan rumah-rumah mereka. Nah, mereka tinggalkan rumah-rumah mereka, ya, di kota Makkah. Sampai pada akhirnya rumah-rumah mereka itu kebanyakannya diambil oleh Abu Sufyan. Diambil oleh Abu Sufyan, kemudian dijual sama Abu Sufyan. Nah, bayangkan rumah kita dijual, ya, ketika hijrah dijual sama orang. Uangnya diambil sama Abu Sufyan ketika itu. Nah, bahkan disebutkan bahwa Nabi SAW rumahnya juga diambil oleh Uqail ibnu Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu masih musyrik. Ya, walaupun pada akhirnya Uqail bin Abi Thalib itu juga masuk Islam. Nah, di sini ya digambarkan ya bagaimana beratnya mereka hijrah, ya, sehingga harus meninggalkan harta mereka. Orang-orang yang berhijrah ketika itu ada di antara mereka orang-orang kaya. Nah, sampai di Madinah jadi orang miskin. Makanya ahlu suffah yang ada di kota Madinah, ahlu suffah itu orang-orang yang tinggal di emperan masjid. Mereka tidak punya rumah, akhirnya tinggal di Masjid Nabawi. Nah, itu kebanyakannya dari sahabat muhajirin. Kebanyakannya dari sahabat muhajirin, bukan sahabat ansar. Kebanyakannya dari sahabat muhajirin yang tinggal di mana? Emperan masjid. Karena mereka tidak punya rumah, tidak punya harta, ya sudah tinggal di emperan masjid. Nah, terkadang banyak datang sumbangan atau antaran makanan dari kaum Ansor kepada mereka. Nah, mereka pun makan ketika itu. Ya, terkadang Nabi SAW panggil mereka untuk makan. Yang jelas mereka hidup dengan kemiskinan. Ya, mereka hidup dengan kemiskinan. Itu karena mereka berhijrah. Dan ini tentu saja karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, mereka tidak ragu untuk hal tersebut. Mereka tidak ragu untuk hal tersebut. Ya, dalam keadaan tentu saja berat bagi mereka, bukan ringan. Tapi ketika semua itu dilakukan dengan ikhlas, maka semuanya terasa ringan. Maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di sini pelajaran bagi kita bahwa suatu cobaan yang berat, suatu rintangan yang berat, kalau kita hadapi dengan hati yang ikhlas, insya Allah akan terasa ringan. Insya Allah akan terasa ringan, asalkan kita ikhlas menghadapi segala perkara, segala problem, segala masalah. Nah, intinya kita ikhlas, intinya kita serahkan kepada Allah, intinya kita bertawakal kepada Allah. Nah, maka insya Allah Ta'ala apa yang mungkin terasa berat itu akan lebih ringan rasanya. Sebagaimana para sahabat Nabi berhijrah bukan hal yang ringan, berat. Tapi ketika mereka betul-betul ikhlas, itu ringan semuanya, dirasa ringan semuanya. Harus mereka tinggalkan ini dan itu, mereka tidak pikirkan. Yang penting bagaimana mereka bisa menyelamatkan agama mereka, berhijrah ke sana. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang disebutkan oleh Khabbab ibnul Arad rahimahullahu radhiyallahu taala anhu, sahabat Khabbab ibnul Arad, beliau pernah menyebutkan tentang hijrah, hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajhallahi fawaqa'a ajruna 'ala Allah. Kata Khabbab ibnul Arad radhiyallahu anhu, kami berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ingin mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan pahala kami terima dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala kami terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, para sahabat pun berhijrah. Nah, tidak memakan waktu lama, ya sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan, ya, para sahabat semuanya sudah berhijrah. Kemana? Ke Yathrib. Ya, tinggal yang belum berhijrah adalah Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Bakar bersama keluarganya dan beberapa budaknya, kemudian Ali bin Abi Thalib. Itu yang belum berhijrah. Kemudian ditambah lagi sebagian kaum muslimin yang lemah, yang miskin, yang tidak punya harta, tidak punya penuntun untuk bisa berhijrah ke Yasrib. Hanya tinggal mereka. Ya karena apa namanya, ketika itu memang diwajibkan untuk berhijrah, ya semuanya harus berhijrah. Tidak ada yang boleh tinggal, ya kecuali tadi orang-orang yang memang lemah, yang tidak bisa mendapatkan tempat atau penuntun jalan untuk berhijrah. Nah, itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang telah diwafatkan oleh para malaikat mereka, zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri-diri mereka, qalu fima kuntum, maka malaikat itu berkata, ada apa dengan kalian ini? Mengapa kalian bisa begini? Qalu kunna mustata'afina fil ardh. Iya, kami adalah orang-orang yang apa? Yang tertindas di muka bumi. Nah, kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi. Maka malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Ya, mengapa kalian tidak berhijrah? Bukankah bumi Allah itu luas, kamu bisa berhijrah? Nah, Allah sebutkan faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka bagi mereka itu adalah neraka jahanam tempat tinggalnya, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, kemudian Allah perkecualikan illal mustata'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang orang-orang yang betul-betul lemah, ya, dari kalangan laki-laki, perempuan atau anak-anak yang mereka tidak punya daya dan upaya, ya, dan tidak ada penuntun jalan bagi mereka untuk berhijrah. Nah, ini dimaafkan. Yang seperti ini apa? Dimaafkan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu Nabi dan sahabat Abu Bakar juga Ali bin Abi Thalib tidak berhijrah atau belum berhijrah, ya karena Nabi SAW sendiri itu menunggu apa? Menunggu perintah dari Allah untuk berhijrah kepada beliau secara khusus. Kalau perintah hijrah secara umum kepada para sahabat sudah diperintah, tetapi kepada Nabi secara khusus itu belum. Nah, maka Nabi menunggu perintah itu. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya sudah minta izin kepada Nabi untuk berhijrah, tetapi Rasulullah SAW menahan beliau. Ya, kata Nabi, ya semoga wahai Abu Bakar engkau mendapati kawan yang lebih baik untuk kau temani berhijrah. Ya, maksudnya beliau sendiri nantinya. Nah, sementara yang lainnya sampai Umar bin Khattab sudah berhijrah terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Ya, nah, Nabi masih menunggu perintah Allah. Nah, maka datanglah saat itu, ya, tibalah saatnya Nabi SAW diperintahkan untuk berhijrah. Maka Nabi SAW dengan segera datang ke rumahnya Abu Bakar. Dan ketika itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW itu datang ke rumahnya Abu Bakar itu di waktu duha, di waktu yang Nabi tidak biasa mendatangi Abu Bakar di waktu itu. Nah, Rasul sering memang ke rumahnya Abu Bakar, tetapi biasa-biasanya Nabi datang di waktu duha. Ini di pagi-pagi masih di waktu duha. Nah, maka Aisyah mengira bahwasanya ini ada urusan penting ini. Kenapa tiba-tiba Nabi datang kemana? Ke rumahnya Abu Bakar di waktu duha. Nah, maka ternyata Nabi menceritakan kepada Abu Bakar bahwa telah turun, ya, perintah kepada beliau untuk berhijrah. Maka Nabi minta kepada Abu Bakar untuk menemani beliau untuk berhijrah. Maka Nabi pun, ya, dengan apa namanya sukacita, dengan kegembiraan beliau apa namanya berhijrah menemani Nabi SAW. Abu Bakar berhijrah menemani Nabi SAW. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ketika Nabi berhijrah, itu kan orang-orang musyrikin sudah menjaga Nabi memang. Jangan sampai Nabi berhijrah karena mereka sudah bersepakat untuk membunuh. Iya. Satu-satunya jalan untuk bisa menghentikan dakwahnya Nabi oleh orang-orang musyrikin, mereka ingin mengutus salah seorang dari mereka, ya, untuk apa? Untuk bersekongkol membunuh Nabi. Nah,
untuk bersekongkol membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka pun mengintai Nabi. Mereka pun mengintai Nabi. Makanya ketika itu Nabi bersama Abu Bakar hijrahnya diam-diam. Nah, karena sudah memang mau dibunuh Nabi SAW ketika itu. Oleh karenanya sebagai suatu siasat Nabi bersama Abu Bakar, Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tetap dulu di Makkah. Ya, Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidak dulu berhijrah. Nah, ketika itu Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib. Dipanggil Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi perintahkan kepada Ali untuk mengembalikan barang-barangnya orang musyrikin. Ini yang pernah kita singgung ya. Jadi orang-orang musyrikin itu benci kepada Nabi, tapi masih nitip barang sama Nabi. Karena Nabi kan orang terpercaya, amin. Orang yang sangat terpercaya. Iya. Jadi mereka benci Nabi, tetapi kalau ada barang, ada titipan barang, tetap mereka titip sama Nabi. Ya kan? Ini tidak masuk akal ya. Ada orang seperti itu. Tapi subhanallah, Nabi tetap menjaga barang mereka. Sekalipun Nabi dibenci oleh mereka, mereka nitip barang mereka, Nabi tetap terima. Dan Nabi tetap jaga barang mereka. Nabi tetap jaga barang mereka. Sampai pada akhirnya beliau mau berhijrah, itu Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, ya ini barang-barangnya orang-orang musyrikin. Ini barang kau kembalikan kepada si fulan, ini kepada si alan, ini kepada si fulan." Disebutkan nama-namanya. Ini amanah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib supaya mengembalikan semua barang titipannya orang-orang musyrikin tatkala itu. Subhanallah. Nabi tetap menjaga amanah. Nabi tetap menjaga menjaga amanah ketika itu. Dan Nabi SAW perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumah beliau. Kemudian tidur di kasur beliau, berselimut dengan selimut beliau. Subhanallah. Ini Ali bin Abi Thalib. Dan di sini juga menunjukkan bagaimana keutamaan dan keberanian Ali bin Abi Thalib. Orang musyrikin kan mau membunuh Nabi. Nah, memang disiasati ya Ali bin Abi Thalib tinggal di rumah Nabi, kemudian tidur-tiduran di kasur Nabi, berselimut dengan selimutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ya disebutkan ketika Nabi bersiap-siap sudah mau hijrah ke Yathrib bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan orang-orang musyrikin mengintai Nabi. Tapi subhanallah, Allah butakan mata mereka semuanya. Allah buat mata mereka buta. Dalam artian Nabi keluar dalam keadaan mereka tidak melihat Nabi. Karena di saat itu Allah butakan mata-mata mereka. Allah butakan mata-mata mereka. Sehingga mereka tidak sadar ternyata Nabi dan Abu Bakar sudah keluar. Padahal mereka sudah tunggu-tunggu ini. Mereka sudah siap dengan pedangnya. Kalau Nabi keluar, kita akan tebas dengan pedang kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka disebutkan bahwasanya ketika orang-orang musyrikin menyangka bahwasanya mana ini Nabi tidak keluar-keluar, akhirnya mereka pun masuk ke rumah Nabi. Masuk ke rumah Nabi, di dalam sudah ada Ali bin Abi Thalib. Mereka lihat di kasur, mereka kira Nabi. Ketika mereka mau tebaskan pedangnya ya kepada yang tiduran itu, mereka buka dulu selimutnya, ternyata Ali. Nah, di mana Rasulullah? Di mana Muhammad? Nah, Muhammad sudah berhijrah. Nah, akhirnya mereka tambah marah ketika itu orang-orang musyrikin. Ya, mereka jengkel. Mereka sudah tunggu-tunggu, ternyata Rasulullah sudah berhijrah. Nah, tapi mereka tidak tidak surut semangatnya untuk tetap mengejar Nabi. Tetap mengejar Nabi. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersama sahabat Abu Bakar mulai berhijrah, mulai berjalan ke kota Yathrib di arah jalan yang tidak biasa dijalani oleh orang-orang musyrikin, karena dikejar sama orang-orang musyrikin tatkala itu. Nah, dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada beliau. Nah, bagaimana kisahnya ketika Nabi berjalan bersama Abu Bakar menuju Yathrib, menuju kota Madinah? Nah, ini juga akan kita sebutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Nah, demikian mungkin yang bisa kami paparkan secara singkat dari kisah
kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Semoga bermanfaat, semoga bisa diambil pelajarannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.